Beberapa orang mulai merasa tidak cukup cantik atau tampan karena tidak sesuai dengan standar yang dipromosikan oleh TikTok. Banyak yang berusaha keras untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal, hingga melakukan diet ekstrim atau operasi plastik. Banyak challenge di TikTok yang sebenarnya berbahaya, seperti Blackout Challenge, yang telah menyebabkan kematian beberapa anak muda. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial paling berpengaruh di dunia, dengan miliaran pengguna dari berbagai usia. Namun, di balik popularitasnya, ada standar-standar sosial yang tanpa sadar mulai diikuti banyak orang. Dari cara berpakaian, berbicara, hingga bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri. Apakah ini sesuatu yang positif atau justru membawa dampak negatif? Langsung aja, yuk kita bahas. Jadi guys, TikTok pertama kali muncul pada tahun 2016 di Cina dengan nama Douyin, yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi ByteDance pada tahun 2017. Nah, ByteDance ini mengakuisisi aplikasi lip sync populer Musical.ly dan menggabungkannya dengan TikTok untuk memperluas pasarnya keluar Cina. Dengan algoritma canggih yang mampu merekomendasikan video berdasarkan preferensi pengguna, TikTok dengan cepat menjadi platform favorit bagi generasi muda. Fitur unik seperti filter, efek suara, dan tantangan viral membuatnya berbeda dengan platform lain. Namun ternyata TikTok menciptakan standar sosial yang baru. Seperti beberapa contohnya yaitu standar kecantikan. Algoritma TikTok seringkali menampilkan orang-orang dengan wajah simetris, kulit mulus, dan bentuk tubuh tertentu, membuat banyak orang merasa harus memenuhi standar ini. Dan juga tren fashion dan gaya hidup. Beberapa orang yang dianggap keren di TikTok seringkali menjadi patokan, dari pakaian, make up, hingga pola makan. Lebih parahnya lagi yaitu standar sosial, karena merasa ada tekanan untuk mengikuti challenge, berbicara dengan cara tertentu, atau bahkan berpikir sesuai dengan apa yang sedang viral. Nah, dengan jutaan orang mengikuti tren yang sama, kira-kira apakah ini sesuatu yang alami atau hanya bentuk lain dari tekanan sosial? Meskipun bagi beberapa orang terlihat menyenangkan mengikuti standar TikTok, namun mengikuti standar TikTok juga bisa berdampak negatif. Misalnya, krisisnya kepercayaan diri. Bagi beberapa orang mulai merasa tidak cukup cantik atau tampan karena tidak sesuai dengan standar yang dipromosikan oleh TikTok. Banyak yang berusaha keras untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal, hingga melakukan diet ekstrim atau operasi plastik. Kemudian ketergantungan pada validasi online. Ketika seseorang hanya merasa bahagia jika videonya viral atau mendapatkan banyak like, itu bisa menjadi salah satu psikologis serius. Ada juga penyebaran tren yang berbahaya. Banyak challenge di TikTok yang sebenarnya berbahaya, seperti misalnya Blackout Challenge yang telah menyebabkan beberapa anak muda. Menurunnya kreativitas dan identitas diri, karena alih-alih mengekspresikan diri dengan cara unik, banyak orang yang hanya meniru apa yang sedang populer tanpa berpikir apakah itu benar-benar mencerminkan diri mereka. TikTok ini bukan hanya sekedar aplikasi hiburan, tapi juga alat yang membentuk pola pikir generasi muda. Karena ada beberapa fakta, TikTok memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Tren TikTok seringkali berpengaruh pada industri fashion, musik, bahkan ekonomi kreator konten. Beberapa perusahaan bahkan mengubah strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan tren TikTok. Ini membuktikan bahwa TikTok memiliki kekuatan besar dalam membentuk budaya modern. Tapi apakah kita harus selalu mengikuti semua yang ada di dalamnya? Menggunakan TikTok emang gak selalu buruk, tapi penting juga buat kita menggunakannya dengan bijak. Nah, beberapa tips dari aku agar tetap sehat secara mental di era TikTok ini. Yang pertama, gunakan TikTok sebagai alat hiburan, bukan patokan hidup. Sadari bahwa banyak video di TikTok yang sudah melalui filter dan editan. Berani mengekspresikan diri tanpa harus mengikuti tren yang tidak sesuai dengan kepribadianmu.
Kurangi waktu bermain TikTok agar tidak terjebak dalam budaya konsumsi berlebihan. Nah, kesimpulannya, TikTok memang platform yang luar biasa, tetapi kita harus tetap sadar akan pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Jangan biarkan algoritma mengendalikan cara kamu berpikir dan melihat diri sendiri. Kira-kira apa pendapat kalian tentang standar TikTok? Apakah ini sesuatu yang harus diikuti atau justru harus diwaspadai? Tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.